Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya mengganti jok kursi milik sendiri yang ada di rumah karena sudah lama sekali dan jok ini sudah rapuh lah, katakanlah sudah kotor dan harus diganti kulitnya. Setelah saya lepas pengaitnya, terus saya cuci sampai bersih. Neng di. Wah, ora lek. Kita potong-potong kulit lamanya, kita buang bersama busanya juga kita buang. Setelah bersih dan dibersihkan, kita pakai lem. Saya menggunakan lem fog. Lem juga pada busa dan kayu kita tempelkan, kita tekan-tekan supaya bisa merekat dengan baik sampai merekat. Sambil menunggu busa merekat, kita menjahit dulu pola potongan 15 cm untuk yang bawah, depan, samping dengan panjang 1,5 meter. Untuk tapak duduknya kita menggunakan lebar 46 x 46. Jahit 2 kali, kita menggunakan jahit biasa saja ya, yang mudah, tidak ada variasi sama sekali, supaya cepat, sederhana. Kita ulangi lagi biar kokoh jahitannya. Jangan lupa nanti di setiap sudut kita kunci lagi jahitannya. Apabila nanti jahitannya itu terlepas, tidak lepas ke semua sisi, jadi hanya satu sisi saja yang terlepas. Untuk menghemat kain, sisi belakang untuk tembakan atau penguncinya kita menggunakan kain bekas dari jok yang lama. Ini adalah untuk tujuannya menghemat kain supaya tidak terbuang sia-sia.
Untuk atas saya menggunakan lebar 46 cm dan panjangnya itu 80 cm, dijahit sesuai dengan lekukan kursi tersebut. Setelah kita menjahit dan busa sudah menempel dengan baik, kita menggunakan busa tipis. Tujuannya itu untuk memperhalus bagian samping yang tidak ada busanya, supaya terlihat tidak terlihat kayunya, dan memuluskan setiap sudutnya. Semua sisi terpasangi busa tipis tadi, kita mulai memasang bagian bawah dahulu. Sebenarnya yang benar adalah memasang bagian atas dahulu, karena saya ingin bereksperimen, jadi saya memasang yang bawah dahulu. Kita tarik ke belakang dan nanti kita tembak pakai staples. Saya di sini menggunakan staples manual. Staples ini banyak dijual di toko online ataupun toko peralatan pertukangan dan bengkel diesel dan lain-lain, dengan harga yang bervariasi dari 50.000 sampai 500.000. Itu untuk yang manual. Kalau teman-teman punya kompresor di rumah, bisa menggunakan nail gun atau clip gun. Ini saya menggunakan ukur 10-10 atau 10 mili 10 mili, 1 cm 1 cm ya. Karena saya belum mempunyai kompresor, jadi saya menggunakan klip biasa. Apabila teman-teman tidak mempunyai klip, bisa menggunakan paku biasa. Kita rapikan bagian samping, atas, bawah, kita klip. Kita pastikan semuanya bagus. Kita tembak. Kita kencangkan pakai klip di bagian belakang. Jangan lupa pastikan tinggi dari busa samping, atas, bawah itu rata. Baru kita tembak pakai klip. Untuk memastikan klipnya tertancap dengan baik, kita pukul pakai palu supaya menancap dengan baik, karena kayunya memang keras. Kalau kita menggunakan yang kompresor, itu tidak perlu kita pukul lagi, karena sudah cukup menancapnya, sudah cukup dalam. Bahkan bisa kain tersebut sobek karena kecepatannya kompresor sangat cepat dan tekanannya tinggi.
kula apa? Obrak. Cilik. Kenapa? Hah? Kenapa? Kena. Ini guru. Untuk bagian belakang kita lapisi dengan kardus atau kertas karton supaya nanti berkesan keras, tidak lembek kainnya. Kalau ingin menghemat, bagian belakang ini bisa menggunakan spanbond, bisa beli di toko kain atau di pasar-pasar yang menjual kain tersebut. Harganya lebih murah dan tentunya bisa menghemat pengeluaran untuk pembelian kain. Tapi di sini saya tidak mau repot, jadi saya menggunakan kain yang ada saja. Walaupun nanti mahal ketemunya. Oke, saya rapikan bagian belakang. Tembak saja seperti itu, nggak apa-apa. Sampai semuanya tertancap dengan baik. Setelah selesai, kita masukkan lagi ke rangkanya. Untuk saat ini rangkanya tidak saya cat ya, karena saya memperbaiki kursi dengan seat 2111 dari kursi tersebut. Nah, ini ada beberapa kursi, bagian kursi yang mengelupas dimakan sama teter kayu, jadi alangkah rugi bila saya cat. Cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat, berbagi pengalamannya. Bila ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah dan nanti akan saya insya Allah akan saya tanggapi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses jaya.